Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Girawan, NPM 2111021031. Dalam kesempatan ini saya akan menganalisa perusahaan yaitu PT Line Industri. Yang pertama, sejarah. Line berdiri sejak 1965 sebagai lembaga penelitian di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian pada tahun 1991, Line bertransformasi menjadi perusahaan BUMN sebagai entitas bisnis profesional dengan nama PT Line Industri Persero hingga saat ini. Visi: menjadi perusahaan teknologi kelas dunia yang terpercaya. PT Line adalah satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bidang elektronika, industri, dan infrastruktur hingga ke kancah global dengan standar bisnis internasional. Misi: kami perusahaan solusi total berbasis teknologi elektronika dan informasi. Kami memberikan solusi integrasi sistem yang inovatif dan berorientasi kepada harapan pelanggan. 3. Kami berkontribusi menjaga kelautan negara dan meningkatkan kualitas hidup. Kami memberikan produk dan layanan yang terkini dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu internal perusahaan. Yang pertama yaitu budaya. Yang pertama yaitu inovasi, yang kedua integritas, yang ketiga orientasi, yang keempat kerjasama, yang kelima profesionalisme. Selanjutnya itu struktur grup. PT Line Industri mempunyai anak perusahaan yaitu PT LTRAN Indonesia, PT SAI atau Surya Energi Indotama, PT LRS atau Land Railway System, PT LRS Land Rekaprima Semesta, dan PT Land Telekomunikasi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama ada direktur utama, membawahi beberapa direktur, diantaranya direktur bisnis dan kerjasama, direktur teknologi, direktur standar strategi bisnis dan portofolio, dan direktur keuangan dan SDM. Untuk direktur bisnis dan kerjasama yang terdapat beberapa bagian yaitu marketing dan sales defense, yang kedua marketing dan sales komersial sektor. Untuk direktur teknologi membawahi teknologi dan research development center, engineering dan project planning, information system dan business process management. Untuk bagian strategi bisnis dan portofolio membawahi project development center, manufacturing center. Untuk bagian keuangan dan SDM membawahi bagian keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, dan bagian umum. Selanjutnya manajemen risiko dan legal. Selanjutnya yaitu budaya eksternal perusahaan. Yang pertama produk. PT Line Industri mempunyai beberapa produk, diantaranya yaitu pertama elektronika pertahanan seperti Secure Radio Community, Combat Management System, dan Radar System. Yang kedua energi terbarukan, contoh modul surya, penerangan jalan tenaga surya, solar tree. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri pembaca KTP elektronik, 4G LTE, sistem antena. Yang selanjutnya itu navigasi, yaitu jadi radar cuaca, simulator, dan SCADA. Selanjutnya itu perkereta apian, jadi sistem interlocking, stasi LED sinyal, transaction system. Selanjutnya untuk mitra dan pelanggan. Mitra pelanggan yaitu yang pertama produk elektronika dan pertahanan. Pelanggannya yaitu Menteri Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk bagian energi dan terbarukan yaitu pelanggannya Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Untuk teknologi informasi dan komunikasi yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Untuk navigasi yaitu Pembangkit Listrik Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Direktorat Jenderal Pajak. Untuk perkeretaan api yaitu Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, PT Inka. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama kekuatan yaitu mampu mengerti kebutuhan para konsumen dan pasarnya, itu memiliki jaringan pemasaran yang luas, memiliki koneksi dan yang luas. Kelemahan
mesin produksi yang sudah tua, pegawai pengalaman dan ahli yang terus berkurang karena berpindah ke perusahaan yang lebih baik, ketika kualitas personal yang belum merata. Peluang meningkatnya penggunaan teknologi di zaman era revolusi industri 4.0 sehingga membuat semua berubah menjadi lebih teknologi, yaitu pesaingnya lebih sedikit karena PT LAN sudah mengglobal dan milik pemerintah. Yang ketiga, memiliki pasar yang besar di seluruh global. Selanjutnya, ancamannya yaitu perkembangan teknologi dapat mengubah pasar di luar kemampuan kita untuk beradaptasi. Akhirnya itu perubahan kecil dalam fokus kompetitor yang besar mungkin menghapus posisi pasar yang lebih besar. Sekian presentasi analisis perusahaan yang saya analisis. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.